Ya, kita lanjut lagi. Tetap kita akan menggaungkan tolak Rohingya. Di video kali ini kita akan membahas tentang emak-emak hamil, emak-emak yang ada di Deli Serdang di Sumatera Utara yang berdemo menolak dan merasa resah dengan keberadaan pengungsi Rohingya yang kemarin datang ke Deli Serdang. Jadi belum lama mereka sudah merasa resah. Oke, saya ingatkan kembali untuk penyemangat kami, tombol subscribe-nya tolong dicek. Kalau masih merah silahkan diklik biar warnanya hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua para penonton yang sudah mendukung saya di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Berita kali ini yaitu tentang emak-emak yang berdemo karena merasa resah dengan kedatangan atau keberadaan para Rohingya yang kemarin terdampar, katanya terdampar dan kapalnya rusak di Deli Serdang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu videonya seperti apa. Iya kan? Tunggu istirahat dulu. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini aja. Kesepakatan kita kan sudah didengar sama bapak-bapak yang ada di sini. Rasanya sudah cukup belum apa ibu-ibu? Tapi kami mau kepastian Kira-kira ada lagi secepatnya. yang mau disampaikan? Sampaikan cuma jangan terlalu lama, nanti saya. Kami kalau lama-lama kami yang turun. Jangan sempat pasang besar. Orang itu. Ini nggak berani penting. Jadi kan pasti harus sudah bergerak. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita ibu-ibu karena udah azan zuhur. Istirahat, istirahat. Istirahat. Satu minggu ini harus sudah gerak. Jangan sampai pasang besar. Udah. Udah. Nah, itu dia salah satu contoh video dari demo emak-emak yang menolak keberadaan mereka. Keberadaan si para pengungsi Rohingya yang baru saja menyandar di Deli Serdang. Mereka sudah merasa resah dan berdemo mendesak agar tidak sampai 1 minggu mereka harus dipindahkan. Lalu yang kemarin bilang teriak-teriak kemanusiaan dan hanya segelintir orang yang tidak setuju dengan datangnya Rohingya. Apakah perlu dibuktikan dengan demo-demo di setiap daerah? Apakah perlu juga saya tampilkan video-video demo di daerah Sumatera Utara dan Aceh? Dari 1 bulan yang lewat sudah banyak yang berdemo. Tapi kalian masih tetap itu dibilang adalah segelintir orang yang merasa resah. Oke, walaupun itu hanya segelintir, tapi segelintir itu adalah warga Indonesia asli yang merasakan keresahan karena adanya pergesekan antara warga asli yang merasa resah dengan warga Rohingya. Apakah orang segelintir yang asli yang lahir di bumi NKRI ini tetap tidak dibela? Apakah tetap akan membela warga Rohingya yang asal-usulnya tidak jelas? Jadi yang segelintir ini tidak diperdulikan gitu. Walaupun hanya segelintir, tapi yang menolak adalah 90% dari warga negara Republik Indonesia ini. Terus yang kemarin teriak-teriak kita harus terima karena kita sesama muslim dan kita seiman, itu mereka sudah pindah strategi lagi untuk mempengaruhi pikiran dan otak-otak masyarakat dengan cara mereka selalu menggaungkan hanya segelintir orang, hanya segelintir kelompok yang tidak setuju, tapi kebanyakan warga Aceh itu membantu dan setuju untuk menampung Rohingya. Dan itu kalau terus mereka gaungkan oleh buzzer-buzzer dari UNHCR ini akan mempengaruhi otak-otak masyarakat bisa berbalik nanti berpikirnya.
Jadi sebisa mungkin sebisa mungkin itu kita cegah. Yang udah masuk oke lah, tapi yang masih di luar sebisa mungkin masyarakat yang harus mencegah. Karena apa? Dari keamanannya saja udah nggak karuan, penjagaannya sudah nggak karuan, kenyataannya sampai sekarang tetap masuk terus. Sekarang masyarakat yang berperan. Kalau mau negeri ini aman, kalau mau daerah kita aman, kalau mau Sumatera Utara dan Aceh aman, tidak lagi terjadi benturan-benturan dengan para pengungsi ini, ya yuk gaungkan terus masalah ini. Ya syukur-syukur kalian yang ada di Sumatera Utara bisa terus demo terus agar masalah ini cepat ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab contohnya ada pemerintah. Tapi kalau pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum dan keamanan nanti menyerahkan lagi nih ke UNHCR, ya tidak akan selesai karena otaknya di sini yang bermain adalah UNHCR. Pemerintahnya harus tegas, aparat keamanannya harus tegas. Kalau tidak seperti itu tidak akan beres. Nah, kalau masyarakat tetap diem, ya pemerintahnya juga diem, aparat keamanannya juga tetap diem. Dan polisi-polisi juga yang paling bagus, paling gesit kerjanya itu hanya di televisi, itu polisi. Tapi kalau kenyataannya lelet, lambat. Bahkan kemungkinan, ini saya nggak menuduh tapi kemungkinan, karena dari yang sudah-sudah itu sering terjadi. Kalau kita ngasih amplop ya sudah selesai, kan seperti itu. Ya mudah-mudahan di kasus ini tidak. Kalau di kasus ini memang ada yang seperti itu, repot. Susah untuk diselesaikan, susah untuk dihentikan mereka masuk ke negara kita. Pemerintah bungkam, budek, buta tuli, tidak mau memperdulikan suara masyarakat yang terus berdemo dan sampai saat ini terus merasakan keresahan tapi tidak dipedulikan. Kalau memang pemerintah itu peduli, pasti ini bisa diselesaikan. Hati-hati juga nanti. Mulai masuk bulan Februari, terutama dari tanggal 5 sampai tanggal 14. Karena itu tanggal-tanggal rawan yang diincar oleh mereka. Karena mereka sudah tahu, memasuki hari-hari pemilu, pemerintah pasti akan sibuk dengan pemilu dan keamanan akan mudah dijebol. Disitulah mereka nanti bisa masuk berbondong-bondong ke perbatasan Indonesia. Kalau tidak dijaga oleh masyarakat, siapa lagi yang mau menjaga? Karena keamanannya pun sibuk menjaga untuk hari-hari pemilu. Itu dari tanggal 5 nanti, dari tanggal 5 sampai tanggal 14 pas hari H pemilu. Itu hanya perkiraan ya, biasanya kan mereka orang-orangnya kan pintar memanfaatkan waktu luang itulah yang mereka ambil. Jadi kita harus bersiap-siap. Oke, pagi ini saya rasa cukup itu dulu. Kita lanjut nanti siang, kita curhat lagi tentang Rohingya lagi. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe, yang merah tolong dipadamkan di subscribe. Dan terima kasih atas dukungannya semua dari para penonton yang ada di komentar dan yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya.